Guys, coba deh kalian bayangin sebentar. Selama ini di sekolah kita selalu diajarin kalau sebelum manusia modern, bumi itu isinya cuma dinosaurus, terus lanjut ke manusia purba yang bawa-bawa pentungan batu kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, ribuan tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi, sebenarnya udah ada peradaban yang jauh lebih canggih dari kita. Mereka bukan alien, mereka penduduk asli bumi. Mereka punya kota-kota megah, mereka punya teknologi yang melampaui zamannya. Tapi, wujud mereka, jujur, ini creepy banget. Mereka cuma punya setengah badan, satu tangan, satu kaki, satu mata. Tapi anehnya, mereka bisa bergerak secepat kilat. Namanya, bangsa Nisnas. Dan yang bikin merinding, mereka musnah bukan karena meteor kayak dinosaurus, tapi mereka dimusnahkan dalam sebuah perang besar melawan pasukan langit yang dipimpin oleh sosok yang sekarang kita takuti banget, Iblis. Penasaran? Siapin posisi enak, kencengin volumenya, karena cerita kali ini bakal bikin logika kalian jungkir balik. Let's go! Oke, saya mau ajak kalian jalan-jalan ke utara bumi, jauh banget, ke daerah Spitsbergen, dekat Kutub Utara. Sekarang sih tempatnya dingin, beku, isinya es semua. Kalau kalian ke sana sekarang, paling cuma lihat beruang kutub sama cahaya aurora borealis yang menari-nari di langit. Tapi, menurut naskah-naskah kuno yang saya pelajari, ribuan tahun yang lalu, tempat ini tuh beda banget. Bukannya sunyi sepi, di sana dulu berdiri sebuah kota metropolitan yang luar biasa megah. Bayangin, sebuah peradaban yang hidup di bawah cahaya aurora abadi. Mereka nggak butuh smartphone, nggak butuh internet buat ngobrol. Kenapa? Karena konon mereka punya fitur bawaan lahir yang namanya telepati. Jadi kalau mereka mau koordinasi buat bangun kuil atau gedung raksasa, mereka tinggal kirim sinyal dari otak ke otak. Sunyi, nggak berisik, tapi kerjanya cepet banget. Efisien kan? Inilah rumahnya bangsa Nisnas, sebuah peradaban yang hilang di telan es dan sejarah. Nah, sekarang mari kita bedah wujud mereka. Kalau kalian mikir mereka kayak manusia ganteng bersayap ala-ala film fantasi, tolong buang jauh-jauh imajinasi itu. Berdasarkan deskripsi dari ilmuwan Arab kuno, kayak Al-Jahiz di Kitab Al-Hayawan, wujud Nisnas ini benar-benar disturbing atau mengganggu banget kalau dilihat. Kata Nisnas itu sendiri bisa diartikan makhluk setengah, dan ini harfiah teman-teman. Coba bayangin tubuh manusia dibelah dua dari atas ke bawah. Setengah kepala, satu tangan yang tumbuh dari dada, dan satu kaki buat nopang seluruh badan. Secara logika biologi kita sekarang, makhluk kayak gini harusnya nggak bisa jalan dong, jatuh mulu pasti, karena nggak seimbang. Tapi, plot twistnya mereka ini gesit parah. Mereka nggak berjalan, tapi melompat. Sekali lompat bisa jauh banget dan cepet banget, persis kayak burung yang nyamber mangsa. Ada teori menarik nih yang mau saya bagi ke kalian. Mungkin wujud setengah ini bukan wujud asli mereka dari awal penciptaan. Bisa jadi ini adalah hasil degradasi genetika. Atau mungkin sebuah kutukan. Bayangin, peradaban yang awalnya sempurna, lama-lama hancur fisiknya karena perilaku mereka sendiri yang makin menyimpang. Mirip-mirip konsep zombie lah, tapi versi cerdas dan berteknologi. Biar kalian gak bingung, saya kasih peta waktunya dulu ya. Jadi menurut banyak riwayat klasik dan tafsir, sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini udah ganti penghuni berkali-kali. Kayak rumah kontrakan yang ganti penyewa. Pertama ada era Tabirun Nasar. Ini zaman dimana bumi isinya cuma burung-burung raksasa. Manusia belum ada, jin belum ada, sepi banget. Cuma suara angin dan kepakan sayap. Terus, masuk era jin. Nah, di sini mulai rame. Bangsa jin diciptakan dari api, terus mereka ngebangun peradaban. Ada yang namanya Jan, terus keturunannya Banu Naljan. Nah, si bangsa Nisnas ini hidup di era yang sama dengan jin ini. Mereka hidup berdampingan, kadang akur, kadang perang. Bahkan ada naskah yang bilang kalau Nisnas ini sebenarnya hasil kawin silang antara makhluk pramanusia dengan jin. Makanya mereka punya badan fisik yang berdaging, tapi punya kekuatan supranatural kayak jin. Hybrid gitu dah. Bukti peninggalan mereka mana? Coba kalian perhatiin relief di Candi Sukuh atau Candi Cetoh di Indonesia. Atau patung-patung di Mesir kayak Anubis yang badannya manusia, tapi kepalanya anjing. Banyak sejarawan bilang itu cuma simbol, seni doang. Tapi gimana kalau seniman zaman dulu itu sebenarnya lagi ngegambar apa yang mereka lihat secara nyata? Gimana kalau manusia Garuda atau manusia anjing itu beneran ada, dan mereka adalah bagian dari ras Nisnas yang wujudnya macam-macam? Mind blowing banget kan kalau dipikir-pikir? Oke, ini bagian paling seru dan paling epik. Perang Bintang versi Bumi. Singkat cerita, bangsa Nisnas dan bangsa jin ini makin lama makin ngelunjak. Mentang-mentang punya teknologi canggih dan kekuatan sakti, mereka jadi sombong.
Mereka mulai saling bunuh, darah tumpah di mana-mana, lautan tercemar, daratan hancur. Kerusakan di muka bumi benar-benar parah saat itu. Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memutuskan, cukup, era mereka harus diakhiri. Tapi siapa yang dikirim buat ngelawan makhluk sekuat Nisnas dan sejahat Ijin? Kalian gak akan nyangka, yang dikirim adalah Azazil. Buat yang belum tahu atau lupa, Azazil itu nama asli iblis sebelum dia dikutuk dan diusir. Dulu Azazil itu makhluk yang paling taat, paling alim, dan pangkatnya tinggi banget sampai jadi pemimpin para malaikat. Dia itu kayak jenderal perang langit lah. Azazil turun ke bumi nggak sendirian. Dia bawa pasukan malaikat dan dia bawa senjata pemusnah massal, burung-burung api atau Phoenix, yang apinya langsung diambil dari neraka. Bayangin scene-nya, langit kutub utara yang gelap tiba-tiba jadi merah menyala. Ribuan burung api nyerbu kota-kota Nisnas. Teknologi telepati mereka nggak guna, kekuatan fisik mereka hancur lebur. Mereka diburu dari gunung sampai ke laut. Ini bukan sekedar perang, ini pembersihan total. Azazil sukses besar, bumi bersih dari sampah-sampah peradaban lama ini. Dan karena kemenangan inilah, Azazil makin dihormati di langit. Tapi, sayangnya, disitulah bibit kesombongannya mulai tumbuh. Dia ngerasa, saya nih yang paling berjasa bersihin bumi. Pertanyaannya sekarang, apa mereka beneran punah 100%? Tahu sendiri kan, namanya makhluk hidup pasti ada aja yang jago ngempet. Ada teori liar yang bilang kalau sebagian kecil bangsa Nisnas berhasil kabur dari serangan Azazil. Kemana mereka lari? Ke satu-satunya tempat yang api neraka nggak bisa jangkau, dasar laut. Mereka nyebur ke palung-palung laut dalam, terus berevolusi selama ribuan tahun. Kaki mereka nyatu jadi sirip, badan mereka nyesuain tekanan air, dan jadilah mereka apa yang kita kenal di legenda sebagai Putri Duyung. Makanya, jangan bayangin Putri Duyung itu cantik jelita kayak di film kartun. Di catatan pelaut zaman dulu, kayak Columbus atau pelaut Arab, Putri Duyung itu selalu digambarin serem, monster, dan bawa sial. Mungkinkah mereka adalah sisa-sisa Nisnas yang masih menyimpan dendam sama penduduk darat? Terus ada juga yang lari ke hutan rimba, jadi makhluk kriptid kayak Bigfoot, Yeti, atau orang pendek di Sumatera. Mereka sembunyi dari manusia modern, karena mereka trauma. Mereka takut kalau keluar mereka bakal dimusnahkan lagi oleh pasukan langit. Di penghujung cerita ini, saya mau ajak kalian merenung agak dalam. Pernah baca atau dengar cerita pas Tuhan mau nyiptain Nabi Adam? Para malaikat sempat protes keras kan? Malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia padahal mereka nanti cuma bakal bikin kerusakan dan tumpahin darah di bumi?" Dulu saya mikir, kok malaikat tahu? Padahal manusia belum ada, kok udah dituduh jahat? Tapi setelah tahu sejarah Nisnas ini, saya jadi paham. Malaikat itu trauma. Malaikat udah ngelihat sejarah Nisnas. Malaikat udah ngelihat makhluk yang dikasih kecerdasan, dikasih teknologi, dikasih kuasa, ujung-ujungnya malah perang, saling bantai, dan ngerusak bumi. Malaikat takut kita, manusia, bakal jadi the next Nisnas. Tapi Tuhan menjawab keraguan itu dengan kalimat yang menenangkan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa teman-teman? Kita emang punya potensi jadi perusak seperti Nisnas. Tapi kita juga punya sesuatu yang Nisnas nggak punya. Hati nurani dan akal yang bisa memilih kebaikan. Kita punya kesempatan buat jadi lebih baik dari mereka. So, itu dia kisah misterius tentang bangsa Nisnas, peradaban canggih yang dihapus dari sejarah bumi karena kesombongan mereka sendiri. Gimana menurut kalian? Percaya nggak kalau piramida atau situs-situs megalitikum yang aneh itu sebenarnya sisa-sisa bangunan mereka? Atau kalian punya teori lain soal siapa penghuni bumi sebelum Adam? Coba deh, tulis teori konspirasi kalian di kolom komentar. Saya bakal bacain yang paling menarik dan masuk akal. Kalau kalian suka konten deep dive sejarah misteri kayak gini, jangan lupa like biar saya makin semangat risetnya. Dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Saya pamit undur diri. Ingat, tetap rendah hati biar nggak punah kayak mereka. Peace out.